jamaah yang ada di rumah nih sudah banyak yang mengirimkan pertanyaan ke sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Langsung kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Ya, dari Instagram dari @syahidatul_amalia. Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai ditutupnya masjid saat pelaksanaan Idul Adha tahun ini? Nah ini Ustadz Maulana mau izin dijawab silakan. Ini pertanyaan pas banget ya. Iya, Ditanya sama saya. kemarin kan kita rata-rata kebanyakan sholat di rumah gitu ya Baik, kan. bismillahirrahmanirrahim. Tanpa menyinggung perasaan siapapun, saya harus sampaikan ini, prioritas kesehatan itu yang paling utama. Salat Id kemarin itu hukumnya sunnah. Tapi menjaga kesehatan, keselamatan jiwa itu hukumnya wajib. Sekali lagi itu hukumnya wajib. Untuk kesehatan, untuk keselamatan bersama itu hukumnya wajib. Sementara salat Idul Adha itu hukumnya sunnah. Dan ingat beribadah di masa pandemik ini jangan sampai kita berbaur yang sakit dengan yang sehat. Dan ini jangan yang sakit bercampur dengan yang sehat begitu. Jangan sampai terjadi penularan. Dan ketahuilah apa tujuan ibadah? Tujuan ibadah itu untuk menyelamatkan, bukan untuk membahayakan. Ibadah puasa saja, kalau tidak memungkinkan tubuh kita untuk berpuasa, itu boleh tidak berpuasa. Itu boleh tidak berpuasa. Yang sesuatu yang wajib aja, kalau membahayakan tubuh, batal. Batal, jangan sampai engkau membahayakan dirimu. Tidak usah puasa. Kenapa? Karena jangan sampai fisikmu tidak mampu. Kamu tidak kuat. Orang dalam musafir aja, kalau membahayakan posisinya atau menyulitkan untuk melaksanakan ibadah wajib, itu boleh. Bahkan yang salat wajib aja bisa dijamak takdim, ada ruksanya. Apalagi yang namanya perihal kemarin ini. Masya Allah, jadi banyak ya maksudnya alasannya kenapa kemarin itu kita sama-sama Kemarin juga sholat ada idnya yang di telepon rumah. sama saya juga. Saya bilang gini aja. Saya diminta pendapat saya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Masya Karena Allah. pasti di situ amri itu pemimpin itu pasti ada orang-orang yang kompeten di situ. Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran. Makasih banyak Ustadz Maulana atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Masih dari Instagram dari @puspawinarsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ada yang ingin bertanya nih. Katanya, apakah dengan sholat yang berjarak malah membuat setan senang berada di antara yang sholat? Dan apakah orang yang menjalankan sholat berjarak termasuk umat dari Nabi Muhammad SAW? Ustadz Syab, tafadhol dijawab silakan. Sholat berjarak masih termasuk umat Nabi, masih termasuk. Yang tidak termasuk yang enggak sholat. Jadi subhanallah kalau kita mengatakan bahwa safnya berjarak itu membuat setan senang dan setan masuk ke sela-sela daripada saf itu, maka ini ada sedikit kekeliruan. Karena jangankan masuk ke sela-sela saf, setan itu bisa masuk ke aliran darah gitu ya. Setan itu bisa masuk ke tubuh kita, setan bisa masuk ke aliran darah, subhanallah. Jangankan ke dalam saf, ke dalam aliran darah. Maka yang perlu untuk kita bersihkan adalah hati kita. Jadi bukan hanya masalah saf berjarak atau barisan yang berjarak yang membuat setan senang. Tapi ketika kita tidak menjaga yang namanya jarak kita, yang namanya ketika kita menzalimi orang lain. Maka dari itu ketika kita menjalankan berjamaah, itu yang namanya kita taati saja imamnya. Atau kita taati saja pada saat itu. Berjamaah, sahkah berjamaah dengan saf yang berjarak? Maka ulama kita menyatakan masih sah karena bukan menjadi rukun berjamaah. Ya, bukan menjadi rukun berjamaah harus serapat safnya. Maka tetap dalam rangka menjaga protokol kesehatan, dalam rangka menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain. Kalau setan senang gimana tuh? Setannya senang? Kalau setannya senang ya setan tidak senang dengan orang yang beribadah. Sedangkan kita beribadah. Masya gitu. Allah. Ya terima kasih banyak Ustadz Syam, Masya Allah. Nah sekarang ada pertanyaan buat Ustadz Maulana nih ya. Kita bicara masalah tentang wabah nih. Segala sesuatunya itu nggak akan terjadi tanpa seizin Allah. Bener kan Ustadz Maulana ya? Mohon izin sebelumnya. Nah ini dengan adanya COVID-19 ini atau wabah ini nih. Kalau kita pikir-pikir lagi apakah ini teguran keras dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita hambanya. Kalau hambanya ini harus seperti apa nih sebenarnya. Terus apa yang harus kita lakukan. Karena kalau kita lihat sekarang ini takutnya Allah ini kesal dan murka kepada kita. Ustadz Maulana mohon izin penjelasannya. Kita sebagai hamba yang beriman harus bisa menyikapi Nah, terus perihal ini dengan apa tuh?
setelah yang satu ini. Oh setelah yang satu ini saya pikir, Ustaz lagi mikir lupa jawabannya. Oh enggak ya, ya udah deh. Ya. Tuh, Gali sudah angkat Oh nol. iya benar. Ya udah yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan jawabannya setelah yang satu ini. Jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.